Ketua Umum ADUPI baru saja berbincang bersama Radio Republik Indonesia, mengulas berbagai solusi, peluang, dan peran penting kita dalam menghadapi tantangan besar sampah plastik di Indonesia. Simak obrolannya dan selamat mendengarkan. Terima kasih Anda masih di Pro 3, Radio Republik Indonesia dan Indonesia Menyapa Pagi masih berbincang terkait bagaimana isu lingkungan yang dibahas dalam konferensi parlemen OKI. Dan kali ini sudah ada Ketua Umum Asosiasi Daur Ulang Plastik, Ibu Christine Halim. Bu Christine, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Risti, apa kabar? Kabar baik dan juga sehat, Ibu juga ya? Alhamdulillah sama Mbak. Baik kalau gitu, Bu Christine, saat ini sedang dilakukan konferensi parlemen OKI, negara-negara Islam membahas terkait dengan isu lingkungan. Jadi masalah lingkungan ini tentunya terkait dengan masalah sampah ya, kalau di negara kita ya Mbak Risti ya, di mana negara kita ini saat ini sedang krisis sampah. Ada beberapa faktor yang membuat perjalanan kita itu mengatasi masalah sampah ini terhambat. Salah satunya adalah kebiasaan dari masyarakat kita, kebiasaannya Mbak Risti, kebiasaannya saya gitu, tidak memilah sampah dari sumbernya Mbak sebelum kita buang. Tetapi itu udah tahap yang sangat advance ya bagi saya. Malahan banyak masyarakat kita yang masih suka buang sampah sembarangan. Jadi kita ini memang masih di stage yang masih di zaman rimba gitu ya. Jadi seingetnya habis makan buang dimanapun. Ketika kita bicara mengenai pilah sampah ya, kita sudah ajarkan mungkin sejak anak-anak SD ini ada gerakan pilah sampah sampai dewasa. Tapi ketika sampah ini kemudian keluar dari rumah tangga, maka kemudian digabung kembali, maka percuma ada pilah sampah begitu ya. Sebentar. Ini banyak yang mengatakan dan berargumentasi hal yang sama kayak Mbak Risti, dicampur jadi satu. Gimana tuh? Iya, tetapi saya lihat dari bapak-bapak pengangkut sampah juga sudah melakukan pemilahan di truk-truknya loh Mbak. Karena saya lihat sendiri di depan rumah saya, pada saat rumah-rumah tidak memilah, mereka melakukan pemilahan itu di truknya. Jadi kita tidak melakukan pemilahan itu tidak boleh mengatakan, oh saya pilah, tapi nanti di truknya percuma dicampur kembali. Kita jangan ngeles seperti itu gitu. Kita lakukan porsinya kita masing-masing gitu Mbak Risti. Karena kita tidak melihat langsung juga ya. Kita tidak melihat langsung, hanya kita para pengangkut betul, sampah. kita hanya katanya si ibu itu dicampur gitu. Lihat dulu keadaan di lapangan gitu. Tidak seperti itu sekarang yang terjadi sih Mbak. Oke. Nah, ketika persoalan sampah ini menjadi persoalan utama ya di Indonesia, bahkan sampai beberapa hari lalu ini ramai menjadi viral begitu ya, ada tumpukan sampah di mana-mana. Ini berarti persoalan kesehatan, persoalan juga berbagai macam ancaman ya, tidak hanya kesehatan tetapi juga hal lainnya. Ini kan menjadi berat. Nah, di sebuah pertemuan negara-negara Islam begitu ya, apakah ini kemudian sudah menjadi pembahasan utama? Kita juga sama-sama belum tahu. Kalau tadi dari sisi Pak Ketua BKSAP hanya menjadi negara penyelenggara begitu di DPR saat ini. Betul. Tapi apa dan kemudian pembahasannya sekrusial apa, termasuk apakah ada guideline solusi yang bisa dilakukan? Solusinya yang pasti adalah budaya memilah sampah. Itu harus diajarkan, dan saya kira agama Islam ini adalah agama literasi dan edukasi. betul, literasi dan edukasi. Karena di negara-negara maju yang sudah berhasil melakukan itu, edukasinya itu butuh waktu berpuluh-puluh tahun Mbak. Dan itu memang adalah satu basic yang harus dilakukan. Tetapi sebelum itu selesai, tentunya kita tidak bisa menunggu edukasi itu selesai. Pemerintah yang memiliki sumber daya, resources, kepandaian lebih daripada masyarakat kita, itu menyediakan infrastruktur yang jelas. Sampah-sampah kita itu mau diapakan? Ibaratnya kalau misalnya di rumah kita ini kotor ya, banyak sampah berserakan. Kita nggak milah-milahin dulu mana yang plastik, mana kertas, mana apa. Tetapi kita sapu aja jadi satu dulu, diletakkan di ujung, baru kita pikirkan ini mau diapakan. Mau dibakar kek, atau mau dijadikan apa, atau mau dibuat apa, mau dibuang, mau di mana. Tetapi dijadikan satu. Sementara sekarang sampah kita tuh tercecer, tercerai-berai di seluruh Nusantara, di laut, di kali, di mana-mana Mbak. Baik, Bu Christine.
Bu Christine sebagai Ketua Umum Asosiasi Daur Ulang Plastik ya, mungkin juga banyak organisasi-organisasi yang Betul. concernnya adalah kepada lingkungan. Nah, Betul. seberapa masif kemudian membuat campaign atau membantu berkontribusi, termasuk juga dilibatkan oleh pemerintah Betul. untuk memberikan literasi dan edukasi, seberapa Betul. jauh sih Bu Christine? Jadi di dalam porsinya kami sebagai pendaur ulang plastik, di dalam hal ini kami, anggota saya adalah industri daur ulang plastik, yang dimana kami menggunakan bahan baku daur ulang yang terdiri dari sampah-sampah plastik yang dihasilkan oleh masyarakat, yang dibuang oleh masyarakat, dikumpulkan oleh teman-teman pemulung, bank sampah, pelapak, pengepul, dan itu dibawa ke pabrik-pabrik kami, dan di pabrik kami kembalikan lagi nilai dari sampah tersebut menjadi barang-barang yang berguna. Secara tidak sadar, di dalam kehidupan kita yang sehari-hari ini, kita sudah menggunakan bahan baku itu. Bahan baku yang kita pakai sehari-hari ini. Contoh kursi-kursi plastik, meja plastik, flooring, tanah, bahan bangunan, konstruksi, semuanya itu sudah mengandung bahan baku daur ulang, dan ini tugas kami mensosialisasikan, mengedukasi. Dalam hal ini pemerintah, lingkungan hidup, perindustrian selalu mengajak kami Mbak untuk berdiskusi di dalam menerapkan standar-standar, karena tentunya bahan-bahan ini awalnya kan kotor. Itu harus dibutuhkan treatment khusus dan harus dibuatkan standarisasi supaya nantinya pada saat kembali dikonsumsi oleh masyarakat ini akan menjadi bahan yang safe, apalagi kalau sampai dipergunakan anak-anak. Itu adalah tugas kami gitu. Dan ini kami melakukan ya dari tahun 2015 Adupi berdiri sampai hari ini sudah 10 tahun. Saya sampai lupa waktu ya. Sudah 10 tahun kami banyak melakukan. Jadi cukup banyak ya sebenarnya karya-karya literasi yang diberikan, literasi edukasi yang diberikan kepada masyarakat. Betul. Tapi kalau dilihat seberapa efektif juga kemudian, karena Indonesia ini kan jumlahnya luas ya, dari Betul. sisi provinsi juga banyak, kemudian juga jumlah populasinya banyak, besar sekali, dan berpulau-pulau, dan pulaunya banyak sekali terpencar-pencar, sedangkan industrinya itu dijangkau begitu. betul. Ya. Kan bukan hanya kebersihan halaman sekitar, tapi juga Bukan. tadi ya, Bu Christine bilang kebersihan sungai, kebersihan Laut. kita dan sebagainya. Iya, Gunung begitu. benar. Ini adalah tugas besar, PR besar, dan ini memang harus dilakukan bersama-sama. Ini menjadi tugas bukan hanya asosiasi yang bersentuhan dengan lingkungan, tetapi kebersihan itu adalah harkat dan martabat dari manusia. Kita bisa dilihat harkat dan martabat kita dari kebersihan hidup kita kan Mbak. Jadi kalau rumah kita bersih, mobil kita bersih, oh ini orang ini berkelas tentunya gitu ya. Tapi kalau kita udah kotor, lusuh, rumah kita kotor, orang melihat wah ini apa ya hidup seperti ini kan gitu. Jadi memang harkat dan martabat kita dipertaruhkan sebagai bangsa yang besar. Tetapi saya optimis dengan adanya progres dari tahun ke tahun, saya lihat Indonesia semakin maju dan industri daur ulang pun di Indonesia semakin maju. Kami ekspor Mbak bahan-bahan kami yang kami hasilkan ke luar negeri gitu secara global ke mancanegara. Wow. Betul. Lalu kemudian diproduksi untuk apa itu Bu? Macam-macam. Jadi misalnya sekarang Mbak Listi kalau tidur pakai bantal, isi bantalnya Mbak Listi itu adalah daur ulang dari botol plastik. Dakron itu adalah bahan baku daur ulang. Kalau kita menikmati jalan tol hari ini begitu panjang berkilometer dibangun di mana-mana, infrastruktur begitu bagus, itu geotekstilnya itu dari bahan baku daur ulang botol Mbak. Yang sebelumnya kita ekspor ke negara Cina, tetapi sekarang Indonesia menggunakannya sendiri. Iya. Nah, kemudian apalagi yang mungkin menjadi perhatian, luput dari perhatian kita? Ini boleh disampaikan juga kepada publik, kepada para pendengar, supaya lebih memahami bahwa isu lingkungan ini menjadi isu bersama, tugas bersama, dan juga bagaimana kita mewujudkannya bersama. Pemilahan sampah dari sumbernya itu memang harus dilakukan dan itu mutlak dilakukan tanpa alasan apapun. Mau dicampur, mau nggak dicampur, itu nanti biar jasa pengangkutnya yang bertanggung jawab kepada pemerintah. Tetapi kita dari rumah harus melakukan pemisahan itu. Dan sebijak mungkin kita menggunakan apapun komoditas kita, tidak hanya plastik, mau kertas, mau plastik, kita gunakan seperlunya kita, nggak usah berlebih-lebihan. Baik tekstil, baju, dan segala macam komoditi yang kita gunakan. Karena bumi ini semakin tua, resources komoditi yang ada di dalam bumi itu semakin habis.
manusia semakin banyak. Jadi sebaiknya kita membatasi diri di dalam penggunaan apapun barang yang kita gunakan. Dan kita bijak memperlakukannya setelah selesai kita gunakan, yaitu memilah sampah dari sumbernya. Itu aja Mbak Listi. Baik. Baik, kalau begitu. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita pada hari ini. Terima kasih banyak Bu Kritik. Sama-sama Mbak Listi. Insight. Selamat Ya. pagi. Pagi, salam selamat sehat. bertugas.